Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang mekanika fluida dalam ventilasi tambang. Anggota dari kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Yusuf Kafid Wicaksono, dengan NIM 2019 10901005. Selanjutnya ada Amir Nur dengan NIM 2019 10901020. Selanjutnya ada Ahmad Salfaraj dengan NIM 2019 1090101034. Selanjutnya ada Rafaelo Santoso dengan NIM 2019 1090101048. Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang pengertian fluida, ciri-ciri fluida, sifat-sifat fluida, dan tekanan fluida. Untuk pengertian fluida sendiri, yaitu fluida merupakan suatu zat yang bisa atau dapat mengalami perubahan bentuk dengan secara terus-menerus apabila terkena tekanan ataupun gaya geser walaupun itu relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida yaitu zat cair dan gas. Menurut jenisnya, fluida ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida statis merupakan fluida yang berada pada fase diam, tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan yang tidak bergerak namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antar partikel-partikel fluida. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Untuk selanjutnya yaitu fluida dinamis, merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat atau bisa bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain ialah menempati ruangan, mempunyai gaya dorong, mempunyai kecepatan aliran, dan mempunyai koefisien kekentalan zat. Untuk sifat-sifat fluida sendiri terdiri dari satu, massa jenis atau kerapatan, yang merupakan ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dengan massa persatuan volume. Persamaan dari kerapatan atau density ini sebagai berikut. I sama dengan M per V, dengan keterangan I sama dengan kerapatan atau density, M sama dengan massa, dan V adalah volume. Untuk selanjutnya yaitu berat jenis. Berat jenis suatu zat merupakan gaya gravitasi terhadap satu satuan volume tersebut. Untuk persamaan dari berat jenis ini adalah sebagai berikut. Gamma sama dengan Pi per G, dengan gamma sama dengan berat jenis, Pi sama dengan kerapatan atau density, dan G sama dengan gravitasi. Untuk selanjutnya yaitu volume jenis. Volume jenis dari suatu zat merupakan volume yang ditempati oleh satu satuan massa zat tersebut. Persamaan volume jenis sebagai berikut. V sama dengan V per M, atau V sama dengan 1 per Pi, dengan keterangan V kecil sama dengan volume jenis, V besar sama dengan volume benda, M sama dengan massa, dan Pi sama dengan kerapatan atau density. Untuk selanjutnya yaitu rapat relatif, yang merupakan perbandingan rapat massa fluida dengan rapat massa air pada suhu 4 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan Pi per Pi air. Untuk selanjutnya yaitu kompresibilitas. Kompresibilitas sendiri merupakan kemampuan fluida untuk mengecilkan volumenya apabila mendapat tekanan. Persamaan dari kompresibilitas dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan E sama dengan dP aksen per negatif dV per V. Dengan keterangan dP aksen sama dengan perubahan tekanan, dV sama dengan perubahan volume, dan V sama dengan volume awal. Fluida dengan kompresibilitas tinggi disebut dengan fluida kompresibel. Yang termasuk kategori ini adalah fluida gas. Sedangkan fluida dengan kompresibilitas rendah disebut dengan fluida incompressible.
Yang termasuk dalam kategori ini adalah fluida cair. Yang selanjutnya adalah kekentalan dinamik dan kekentalan kinematik. Viskositas dinamik didefinisikan sebagai perbandingan tekanan geser terhadap laju perubahannya. Persamaannya dari kekentalan dinamik ini dapat ditulis sebagai berikut. Mu sama dengan F per A per dV per dy, dengan keterangan mu sama dengan kekentalan dinamik, V F sama dengan gaya geser, sama dengan luas bidang geser, V sama dengan kecepatan geser, dan Y sama dengan tebal lapisan fluida. Untuk kekentalan kinematik sendiri, yaitu kekentalan yang dikombinasikan dengan rapat massanya, yaitu perbandingan kekentalan dinamik dengan kerapatan massa. Untuk persamaan dari kekentalan kinematik ini dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan mu per Pi. Selanjutnya ada Amir Nunur dengan NIM 2019 1090 1020. Selanjutnya ada Ahmad Salfaraj dengan NIM 2019 1090 1034. Selanjutnya ada Rafaelo Santoso dengan NIM 2019 1090 1048. Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang pengertian fluida, ciri-ciri fluida, sifat-sifat fluida, dan tekanan fluida. Untuk pengertian fluida sendiri, yaitu fluida merupakan suatu zat yang bisa atau dapat mengalami perubahan bentuk dengan secara terus-menerus apabila terkena tekanan ataupun gaya geser walaupun itu relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida yaitu zat cair dan gas. Menurut jenisnya, fluida ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida statis merupakan fluida yang berada pada fase diam, tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan yang tidak bergerak namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antar partikel-partikel fluida. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Untuk selanjutnya yaitu fluida dinamis, merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat atau bisa bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain ialah menempati ruangan, mempunyai gaya dorong, mempunyai kecepatan aliran, dan mempunyai koefisien kekentalan zat. Untuk sifat-sifat fluida sendiri terdiri dari satu, massa jenis atau kerapatan, yang merupakan ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dengan massa persatuan volume. Persamaan dari kerapatan atau density ini sebagai berikut. I sama dengan M per V, dengan keterangan I sama dengan kerapatan atau density, M sama dengan massa, dan V adalah volume. Untuk selanjutnya yaitu berat jenis. Berat jenis suatu zat merupakan gaya gravitasi terhadap satu satuan volume tersebut. Untuk persamaan dari berat jenis ini adalah sebagai berikut. Gamma sama dengan Pi per G, dengan gamma sama dengan berat jenis, Pi sama dengan kerapatan atau density, dan G sama dengan gravitasi. Untuk selanjutnya yaitu volume jenis. Volume jenis dari suatu zat merupakan volume yang ditempati oleh satu satuan massa zat tersebut. Persamaan volume jenis sebagai berikut. V sama dengan V per M, atau V sama dengan 1 per Pi. Dengan keterangan V kecil sama dengan volume jenis, V besar sama dengan volume benda, M sama dengan massa, dan Pi sama dengan kerapatan atau density. Untuk selanjutnya yaitu rapat relatif, yang merupakan perbandingan rapat massa fluida dengan rapat massa air pada suhu 4 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan Pi per Pi air. Untuk selanjutnya yaitu kompresibilitas.
Kompresibilitas sendiri merupakan kemampuan fluida untuk mengecilkan volumenya apabila mendapat tekanan. Persamaan dari kompresibilitas dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan E sama dengan dP aksen per negatif dV per V. Dengan keterangan, dP aksen sama dengan perubahan tekanan, dV sama dengan perubahan volume, dan V sama dengan volume awal. Fluida dengan kompresibilitas tinggi disebut dengan fluida kompresibel. Yang termasuk kategori ini adalah fluida gas. Sedangkan fluida dengan kompresibilitas rendah disebut dengan fluida incompressible. Yang termasuk dalam kategori ini adalah fluida cair. Yang selanjutnya adalah kekentalan dinamik dan kekentalan kinematik. Viskositas dinamik didefinisikan sebagai perbandingan tekanan geser terhadap laju perubahannya. Persamaannya dari kekentalan dinamik ini dapat ditulis sebagai berikut. Mu sama dengan F per A per dV per dy. Dengan keterangan mu sama dengan kekentalan dinamik, F sama dengan gaya geser, sama dengan luas bidang geser, V sama dengan kecepatan geser, dan Y sama dengan tebal lapisan fluida. Untuk kekentalan kinematik sendiri yaitu kekentalan yang dikombinasikan dengan rapat masanya, yaitu perbandingan kekentalan dinamik dengan kerapatan massa. Untuk persamaan dari kekentalan kinematik ini dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan mu per Pi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya yakni ciri-ciri fluida. Ciri-ciri fluida yang pertama yakni tidak kompatibel, yang kedua tidak mempunyai gesekan, yang ketiga aliran stasioner, dan yang terakhir alirannya lunak. Next. Yakni materi selanjutnya tekanan fluida. Ketika fluida berada dalam keadaan tenang, fluida memberikan gaya yang tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya. Misalnya, kita tinjau air yang berada di dalam gelas. Setiap bagian air tersebut memberikan gaya dengan arah tegak lurus terhadap dinding gelas. Jadi setiap bagian air memberikan gaya tegak lurus terhadap setiap satuan luas dari wadah yang ditempatinya. Ini merupakan salah satu sifat penting dari fluida statis alias fluida yang sedang diam. Ketika fluida memberikan gaya aksi terhadap permukaan, di mana arah gaya tidak tegak lurus, maka permukaan akan memberikan gaya reaksi yang arahnya juga tidak tegak lurus. Hal ini akan menyebabkan fluida mengalir, tapi kenyataannya kan fluida tetap diam. Jadi kesimpulannya pada fluida diam, arah gaya selalu tegak lurus permukaan wadah yang ditempatinya. Sifat penting lain dari fluida diam adalah fluida selalu memberikan tekanan ke semua arah. Next. Pengaruh kedalaman atau ketinggian terhadap tekanan fluida bisa diambil dari contoh studi kasus mengetahui tekanan air laut di kedalaman 10 meter sama dengan tekanan air laut pada kedalaman 100 meter. Penjelasan mengenai hal ini bisa diperhatikan pada gambar berikut ini, yakni tabung dengan W sama dengan berat air dan H ketinggian kolom air dalam wadah yang berbentuk silinder dan A sama dengan luas permukaan dan B adalah tekanan. Tinggi kolom cairan adalah H dan luas penampungnya adalah A. Bagaimana tekanan air di dasar wadah? Massa kolom zat cair adalah P sama dengan M per V sama dengan M sama dengan kali P kali V sama dengan P kali H kali A. Berat kolom zat cair adalah W sama dengan Mg sama dengan P dikali H kali A kali G. Next. Dengan keterangan W sama dengan gaya berat, P sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, G sama dengan percepatan gravitasi, V sama dengan HA sama dengan volume kolom zat cair, H sama dengan tinggi, A sama dengan luas permukaan. Jika kita masukkan ke dalam persamaan tekanan, maka dapat diperoleh P sama dengan F per A sama dengan Mg per A sama dengan PVG per A sama dengan PHAG per A. P sama dengan PGH atau dengan persamaan 1 dengan wadah tertutup, P sama dengan PA plus PGH persamaan 2 atau wadah terbuka. Dengan keterangan PA sama dengan tekanan atmosfer, PGH sama dengan tekanan hidrostatis.
Berdasarkan persamaan di atas, tampak bahwa tekanan berbanding lurus dengan massa jenis dan kedalaman zat cair atau percepatan gravitasi bernilai tetap. Jika kedalaman zat cair makin bertambah, maka tekanan juga makin besar. Persamaan di atas bisa digunakan untuk menghitung perbedaan tekanan pada setiap kedalaman yang berbeda. Persamaan di atas ditulis menjadi delta P sama dengan PG delta H, dengan keterangan delta P sama dengan perbedaan tekanan, delta H sama dengan perbedaan ketinggian. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Bernoulli. Hukum ini ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang berbunyi bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin. Titik 1 dan titik 2, aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut, di mana P adalah tekanan yang memiliki satuan Pascal, Rho adalah massa jenis fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida yang memiliki satuan m per second, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian yang memiliki satuan m. Selanjutnya masuk ke aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif, mempunyai kecepatan rendah, fluidanya bergerak sejajar, dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aliran fluida. Aliran laminar adalah aliran fluida tanpa arus turbulen atau pusaran air. Partikel fluida mengalir atau bergerak dengan bentuk garis lurus dan sejajar. Laminar adalah ciri dari arus yang berkecepatan rendah dan partikel sedimen dalam zona aliran berpindah dengan menggelinding atau rolling ataupun terangkat. Pada laju aliran rendah, aliran laminar tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir sepanjang aliran. Aliran laminar mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300. Ya, kemudian slide selanjutnya yaitu kerugian akibat gesekan. Persamaan Darcy. Yang pertama, head loss akibat gesekan sebanding dengan. Yang kedua, perbandingan panjang dan diameter pipa. Yang ketiga, velocity head. Yang keempat, faktor gesekan. Dan yang kelima, faktor Darcy berlaku untuk aliran laminar dan turbulen. Kemudian yang terakhir, faktor gesekan untuk laminar dapat dihitung secara sistematis, sedangkan aliran turbulen harus ditentukan secara empiris. Kemudian gesekan akan menimbulkan penurunan tekanan atau kehilangan tekanan dibandingkan dengan aliran tanpa gesekan. Berdasarkan lokasi timbulnya kehilangan, secara umum kehilangan tekanan akibat gesekan atau kerugian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerugian mayor dan kerugian minor. Kerugian mayor adalah kehilangan tekanan akibat gesekan aliran fluida pada sistem aliran penantang tetap atau konstan. Kerugian mayor ini terjadi pada sebagian besar penantang sistem aliran, makanya dipergunakan istilah mayor. Sedangkan kerugian minor adalah kehilangan tekanan akibat gesekan yang terjadi pada katup-katup sambungan. Sambungan T, sambungan L, dan pada penantang yang tidak konstan. Kerugian minor meliputi sebagian kecil penantang sistem aliran, sehingga dipergunakan istilah minor. Kerugian ini untuk selanjutnya akan disebutkan sebagai head loss. Ya, di sini adalah contoh rumus head loss yang mana T sama dengan F kali L kali B kuadrat per D besar dikali 2G. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.